Udah? Oh iya udah mulai ya. Ya boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama program kerja dari Permira ini yang bernama Bebas Baper, yaitu bincang enak, berkualitas, dan asik bareng Permira. Um, semua, jadi gimana ya? Semoga para sobat Permira ini sehat dan bahagia selalu dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oke, langsung saja perkenalan diri. Nama saya Ridwan Cahya Kuncoro, biasa dipanggil Ridwan atau CK. Sekarang kuliah di Rostov State Transport University di kota Rostov-on-Don. Sekarang tahun keempat. Oke, setelah itu kita akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu bernama Velia Zumarnis. Hai guys. Oke. Sekarang tahun berapa ya, Kak? Aku kebetulan sekarang kuliah tahun ketiga dan udah semester 6. Tapi kuliah aman aja kan, Kak? Alhamdulillah aman. Oke, bagus. Apa ya? Gimana nih, enaknya langsung kita tanya gitu atau gimana, Kak? Atau boleh show CV dulu, mungkin teman-teman mau kenalan atau gimana, pengen tahu latar belakang aku. Oh, mau di gimana ya? Kita show CV. Halo? Bisa di-up gitu nggak screenku? Bisa. Oke. Ya, jadi itu CV-nya. Kelihatan nggak sih? Bisa di Zoom mungkin. Oh, bisa Zoom ya, bentar ya. Kita Zoom. 75%. Ini kelihatan nggak sih? Gini kelihatan kali ya? Ya, bisa kelihatan. Walaupun kecil sih. Viewersnya bisa dilihat nggak sih di mana? Bisa lihat tuh. Oh, viewers biasa ini sih langsung di live apa namanya YouTube gitu. Oke, sekarang lulusan SMA Negeri 33 Jakarta ya. Tahun 2014, 2017. Sekarang dari 2017 sampai hingga sekarang sedang menjalani teknik Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 2 dengan jurusan Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi. Itu aja kali ya, Mbak ya, perkenalannya itu. Iya boleh. Oke. Jadi sekarang gini ya, Mbak ya. Oh iya, saya juga mau menyampaikan permintaan maaf sama ini sih, Mbak, salam dari Mbak Didi. Oh, Kak Dian. Iya, Dian ya. Jadi dia kemarin bilang gitu, oh iya, minta maaf dong, sama salam. Buat Velia, ya udah. Salam balik untuk Dian. Oke, siap. Lanjut aja ke pembahasan ya. Lagi kan di Indonesia ini lagi panas banget gitu pembicaraan tentang bonus demografi ini. Gimana ya? Menurut Kak Velia ini apa itu bonus demografi sih? Nah, bonus demografi ini sebenarnya aku mau lebih ke cerita ya kalau bisa ngomongin tentang bonus demografi. Jadi kita pada tahun 2030 sampai 2040 nanti, Indonesia ini akan mengalami masa yang namanya itu bonus demografi, yaitu masa di mana jumlah usia produktif lebih banyak daripada penduduk yang jumlah penduduk yang
non produktif. Produktif itu maksudnya apa sih? Nah, kita ini yang pemuda-pemuda ini yang masih banyak energinya, ya masih banyak waktunya, dan juga masih bisa ngelakuin banyak hal yang benar-benar beneficial buat kita dan juga buat negara kita itu nanti. Nah, usia produktif itu juga usianya 15 sampai 64 tahun, dan yang non produktif itu kita golongkan di usia di bawah 14 tahun sampai di usia di atas 65 tahun. Jadi intinya kalau bonus demografi itu adalah ketika negara Indonesia ini mempunyai jumlah penduduk yang produktif atau jumlah pemudanya itu lebih banyak daripada jumlah usia orang-orang yang non produktif, atau kata lain ya mungkin sudah tua lah gitu. Oh iya, oke. Ya. Begitu ya. Tapi kenapa ada kata bonus ini Kak sebenarnya? Nah, kenapa ada kata bonus ini? Karena terjadinya itu nggak terus-terusan gitu. Kita itu akan terjadinya sebenarnya sekarang kita udah mulai memasuki masa bonus demografi. Yaitu kalau dari salah satu sumber itu 2012. Tapi menurut Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, puncak bonus demografi itu diprediksikan sekitar tahun 2028 sampai 2030 gitu. Dimana itu lagi membludak-bludaknya tuh produksi atau jumlah usia orang-orang yang produktif. Makanya kenapa ini bisa terjadi, karena ya kita nggak bisa pungkiri gitu loh, sekarang kita banyak pemuda dan ini juga nggak akan terjadi terus-menerus seperti seperti Jepang itu sekarang lagi kekurangan pemuda kan, justru kalau kita sebaliknya gitu, kita lagi berlimpah nih jumlah usia penduduk yang produktifnya. Makanya di sini bisa dikatakan bonus karena tidak terjadi berkali-kali atau bisa jadi ya ibaratnya terjadi sekali lah. Dan nanti kalau misalnya kita mau nunggu usia, maksudnya kita mau nunggu bonus demografinya itu lagi kapan, bisa jadi lebih dari 100 tahun lagi. Karena sebenarnya bonus demografi ini diharapkan dan diproyeksikan untuk berhasil buat menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Kalau belum tahu Indonesia Emas itu apa, jadi Indonesia Emas itu adalah 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang mana nantinya juga akan didominasi oleh pemuda gitu. Iya. Jadi benar. Jadi Indonesia Mas emang benar-benar pada saat Indonesia ini berumur 100 tahun gitu ya. Yes. Umurnya 100 tahun. Mengerti. Dan juga emang ya itu yang aku bilang, itu kita tuh ibaratnya cuma punya kesempatan sekali ini. Apakah kita mau memanfaatkan atau justru dengan banyak pemuda itu jadi bencana gitu. Wow, gitu ya berarti. Sekarang itu jadi menurut Kak Velia sendiri tuh sasarannya dari bonus demografi ini apa sih kalau misalnya di Indonesia? Nah, kalau ngomongin sasaran, sebenarnya sasarannya pasti yang strategis itu pemuda gitu, karena pemuda itu sebenarnya kita harus sadar kalau pemuda atau kita sendiri nih itu sebenarnya aktornya dalam bonus demografi. Kita bukan cuman pemain yang figuran gitu loh, tapi kita justru aktor utamanya dalam kesuksesan bonus demografi ini. Targetnya pun juga pemuda dan orang-orang usia produktif sendiri, umurnya yang aku bilang tadi dari 15 sampai 64 tahun. Soalnya kalau pemuda usia produktif itu nggak cuma pemuda aja kan. Kalau pemuda kan menurut WHO sekitar umur berapa ya? Pokoknya sampai umur 30 tahun sekitar umur 30 tahun masih dibilang pemuda kan gitu. Yeah. Dan kenapa disasarinnya pemuda? Karena itu tadi mereka mempunyai potensi yang lebih buat mengembangkan diri mereka, yang mana nantinya akan bermanfaat nggak cuman untuk keluarganya atau dirinya sendiri, tapi juga buat kemajuan bangsa Indonesia gitu. Jadi begitu ya. Yes. Gimana ya? Tapi kan memang kadang ada yang pemuda itu kan kayak masih ada yang gimana yang menjelaskannya? Ada yang mungkin kayak kurang pendidikan gitu Kak. Ya, betul. Nah, itu tuh gimana Kak kalau misalnya SDM-nya gitu kurang banget? Oke. Nah, makanya ini ada artikel menarik dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Mereka ini sebenarnya memproyeksikan bonus demografi itu untuk memajukan, pertama dulu nih, dasarnya adalah untuk memajukan kualitas sumber daya manusianya. Karena di bonus demografi itu sendiri ibaratnya punya dua jendela gitu. Satu jendela window of opportunity atau jendela dari peluang atau kesempatan, dan kalau di sisi lainnya kita juga ada jendela bencana gitu, window of disaster. Jadi
Makanya kenapa ketika jumlah penduduknya ini banyak gitu, kalau misalnya kuantitasnya itu nggak setara dengan kualitas, justru ini aku contohnya ngomongin satu negara aja gitu, contohnya di India. Di India itu justru bonus demografinya bisa dibilang gagal, karena mereka itu banyak penduduknya, tapi nggak diiringi dengan kualitasnya. Jadinya ya timpang lah gitu. Jadi banyaknya angka pengangguran, banyaknya angka kriminalitas yang disebabkan oleh pengangguran itu sendiri juga gitu, dan banyak masalah lainnya. Kalau misalnya kita untuk rencana strategisnya sebenarnya yang diproyeksikan oleh Bappenas adalah untuk mengembangkan dari segi pendidikan dan juga pendidikan dan juga ketenaga kerjaan atau keterampilannya itu sendiri. Kenapa pendidikan? Karena kan kalau yang kita tahu di sekolah itu ibaratnya di mana karakter kita dan fundamental diri kita itu dibentuk gitu kan, selain dari keluarga. Terus juga kalau kenapa harus keterampilan yang difokuskan juga? Karena kalau misalnya kita mau kerja atau kita mau menciptakan sesuatu, pasti harus ada keterampilan itu sendiri dong yang mendasari gitu kan. Jadi makanya segi pendidikan dan juga keterampilan ini benar-benar strategis untuk kita sinergikan dalam menyukseskan bonus demografi gitu, terutama dalam pengembangan sumber daya manusianya. Oh, jadi gitu ya, Mbak ya. Tapi kan memang kalau misalnya udah gimana ya, pendidikan udah tercukupi, terus sama misalnya mereka udah masing-masing udah punya skill gitu kan. Tapi kalau misalnya lapangan kerja itu tidak tersedia, itu bagaimana ya? Nah, ini sebenarnya salah satu poin terbesar juga ya yang pernah terbesit gitu. Karena sebenarnya memang jadi pisau bermata dua gitu. Di satu sisi, kalau memang inputnya terlalu banyak dan outputnya nggak sesuai, justru kan nanti malah bikin banyak pengangguran gitu ya. Yang mana kita tahu juga di Indonesia ini sendiri, sebenarnya sekarang udah banyak gitu dengan munculnya startup kayak Tokopedia, Shopee, Gojek, Grab, itu kan justru ngebuka lapangan pekerjaan buat orang-orang kan. Nah, makanya diharapkan di sisi pendidikan yang ingin dikembangkan itu sendiri, pemuda ini mindsetnya harusnya jangan jadi pekerja lagi gitu, tetapi harusnya jadi seorang pebisnis atau justru jadi inovator gitu. Jangan cuma jadi follower, tapi harus jadi inovator. Dan di sisi keterampilan, justru kalau keterampilan kita misalnya kita punya sesuatu yang kita ahli dalam bidang itu sendiri, kan gak nutup kemungkinan kita bisa jadi mandiri kan, tanpa harus bergantung di suatu perusahaan atau tergantung di suatu korporat gitu. Kita bisa mengembangkan bisnis itu sendiri gitu loh. Makanya kenapa di sini diharapkan munculnya startup baru lagi gitu. Jadi biar bisa menampung orang-orang ini nih yang untuk bekerja. Tetapi di lain sisi kita harus menanamkan mindset bahwa kita itu jangan cuma jadi pekerja, tapi kita harus jadi seorang inovator atau pengusaha. Oh iya benar-benar. Jadi memang jadi yang diharapkan ini jadi pemuda itu harus bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri buat pemuda-pemuda lainnya juga gitu ya kayak. Saya kan Pak Nadiem Makarim kan, beliau di usia yang dibilang muda aja keren banget gitu, udah bisa bukain lapangan pekerjaan buat pemuda-pemuda lainnya. Nah diharapkan sebenarnya seperti itu gitu loh. Jadi makanya sebenarnya di Bappenas ini juga di RPJMN itu juga diproyeksikan nanti sekolah-sekolah vokasi, contohnya politeknik atau SMK itu sebenarnya lebih mau ditingkatkan karena di situ kan kalau misalnya kita bandingkan dengan SMA atau universitas, mereka lebih cenderung ke teori semua kan, sedangkan untuk di keterampilannya sendiri, kita butuh orang-orang yang benar-benar bisa langsung terjun ke lapangan dan juga bisa nanti mengembangkan atau mengekspansikan kemampuan mereka itu nanti untuk membuka lapangan pekerjaan baru gitu. Jadi seperti itu ya kalau misalnya pemuda yang berguna bagi negara gitu. Iya betul. Jadi jangan emang kalau mindsetnya cuma seputar ya udah kita ini aja deh jadi kita yang penting gue bisa kerja gitu. Yang penting gue nanti ngelamar di sini, ngelamar di situ. Harusnya jangan kayak gitu. Kita harus yang gue nanti mau bikin ini nih, gue nanti mau ciptain ini nih. Jadi biar bisa berguna buat orang-orang semua. Bener. Memang kadang ada beberapa orang yang kayak salah mindset gitu sih, kayak yang penting ya udahlah bisa hidup lah buat hari-hari gitu atau gimana. Yes. Mengerti. Jadi
Oh ya, tadi kan sudah dibilang window of change sama window of disaster itu, Mbak. Jadi itu Sorry, kan window seperti of opportunity dan window of opportunity, oke ya, opportunity sama disaster gitu kan. Ya gitu. Jadi itu kan modelnya kayak menentukan kayak keuntungan dan bencananya itu kan, Kak. hmm, Jadi emang kalau keuntungannya itu kan tadi kayak membukakan lapangan pekerjaan baru sama ya membangun negara menjadi lebih baik lagi gitu ya. yes. Tapi kalau disasternya ini gimana ya kayak? Kalau disasternya sebenarnya kamu udah nanya sih tadi, maksudnya udah kamu singgung gitu loh. Ya, Ketika kuantitas itu nggak sebanding sama kualitas, jadinya kan ya, timpal kan, gitu. ya, Ya aku bilang tadi aku angkat contoh negaranya adalah India. Mereka itu iya, terlalu banyak populasinya, padahal orang-orangnya juga ya muda-muda gitu. Cuman mereka kemampuan mereka itu nggak setara itu dengan kuantitasnya. Makanya di situ jadinya adalah disaster, banyaknya angka kriminalitas, yang disebabkan oleh pengangguran. Ibaratnya kan kalau orang nggak punya duit gitu kan, pasti iya. segala cara apapun dilakukan demi mendapatkan uang Iyalah, halal gitu. kayak atau mau merugikan orang kayak enggak kayak mereka nggak peduli gitu. Jadi Iya, disitulah kenapa dibilang ada jadi windows of disaster. Makanya aku pengen coba nih, misalnya kalau aku tanya pemudanya itu misalnya kayak gini, orangnya kayak gini semua. Ini bukannya aku cuma meratakan cowok sendiri ya. Sorry, aku belum itu ya buka ya. Sorry. Belum. Aku lupa connect. Nah, misalnya kayak gini nih. Nih, misalnya kalau pemuda semuanya kayak gini, kira-kira gimana? kacau sih negara kacau Gitu banget kan? sih kalau kayak gini. Kira-kira kalau misalnya aktivitas pemudanya justru banyak kayak gini, banyak angka produktif atau yang non produktif justru? Jadinya ya yang produktif pun terlihat ya bisa dimasukkan jadi ke kategori non produktif sih. Ya gitu. Jadi makanya kalau misalnya sebenarnya penentunya kan aku udah bilang tadi, kita tuh aktornya gitu. Kita bener-bener pemain utamanya. Kita bukan figuran di kesuksesan bonus demografi ini. Makanya kalau misalnya ditanya, kira-kira kalau bisa suksesnya itu bonus demografi seperti apa sih? Ya inilah contohnya ya kita dari kita sendiri gitu. Apakah kita bisa mengembangkan diri kita? Apakah kita bisa mengembangkan potensi kita di mana nantinya akan menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa, ya itu semua dari tangan kita gitu loh. Apakah kita mau atau enggak, ya pilihannya balik lagi ke diri kita sendiri. Makanya aku selalu bilang bahwa kalau sebenarnya teman-teman itu ibaratnya apa ya, kadang suka mikir gak sih kalau oh gue kayaknya nggak berguna deh buat negara gitu, mending gue rebahan aja gitu, karena gue juga nggak, ya ada atau enggaknya gue nggak berguna gitu, atau nggak ada ngaruhnya. Justru itu salah banget gitu. Justru kita itu adalah orang yang benar-benar berperan di kesuksesan bonus demografi ini. Hmm. Iya sih, kan kadang ya kayak gitu kan kadang ada pemuda yang kayak mikirnya ya udahlah masih ada orang tua kayak gitu, maksudnya masih masih bergantung gitu kan pada orang tua. Iya, betul banget. Ya, jadi gimana ya bawaannya ya mageran, nggak mau nggak mau berusaha gitu kan, kasihan juga. Yes. By the way di sini lagi azan sih. Oh ya nggak apa-apa, Gak apa-apa ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tetap lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut ya. Iya. Terus gimana ya? Sekarang lagi langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyukseskan bonus demografi di Indonesia ini Ya, apa itu? kalau ngomongin langkah-langkah, oke. Kalau ngomongin langkah-langkahnya, yang bisa aku bilang pertama kali yang mendasar itu adalah kesadaran dari diri kita sendiri sebagai pemuda gitu. Kita harus punya mindset bahwa kita tuh harus sukses. Suksesnya nggak hanya berdampak kepada diri sendiri, tetapi juga bisa berdampak ke lingkungan, bahkan negara kita itu. Gimana caranya? Ya aku bilang yang tadi aku selalu katakan, please jadilah seorang inovator, jangan jadi seorang follower. Kamu bolehlah kita mulai langkah awal itu dari cara menjadi seorang follower, tetapi terus kembangkan diri kita untuk menjadi seorang inovator atau leader ke depan. Dan yang kedua, kalau misalnya kita ngomongin ini sebenarnya
dari Bappenas sendiri itu mengklasifikasikan faktor-faktor bonus demografi itu yang pertama emang dari pendidikan. Nah, pendidikan itu kan yang paling utama ya kan, karena yang pendidikan itu adalah penentu atau faktor yang akan mengubah pola pikir suatu bangsa menjadi lebih baik dan terarah. Nah, yang kedua itu dari kesehatan gitu. Kesehatan itu menurut aku juga suatu investasi jangka panjang, dan pastinya setiap orang itu harus sehat dulu kan sebelum bisa menjadi orang yang produktif gitu. Makanya realnya itu pemerintah sekarang ini kan lagi memperbaiki tingkat kesehatan dengan berbagai program jaminan kesehatan nasional, salah satunya BPJS. Nah, itu aku setuju dengan program itu. Yang ketiga itu adalah lapangan pekerjaan. Nah, makanya lapangan pekerjaan itu benar-benar berperan besar karena selain sebagai sarana kebutuhan hidup, ini juga merupakan satu sarana untuk meningkatkan pendapatan per kapita negara itu sendiri. Makanya di sini aku harap banget semoga kita semua bisa jadi seseorang yang menciptakan lapangan pekerjaan nantinya. Amin. Amin. Pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini benar-benar berpengaruh ke kesuksesan bonus demografi ini sendiri, terutama dari segi pembangunan. Semakin sedikit penduduknya, maka semakin mendukung adanya bonus demografi. Kenapa dibilang seperti ini? Karena yang kita tekankan adalah kualitasnya sebenarnya, bukan kuantitasnya. Makanya ada program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau yang teman-teman kenal dengan BKKBN. Kalau dengar BKKBN pasti taunya yang 2 anak lebih baik, 2 anak cukup. Oh iya, gitu kan? Benar banget ya, benar. Justru BKKBN itu sangat mendukung kesuksesan bonus demografi karena mereka mempunyai program di mana setiap keluarga itu maksimal mempunyai 2 anak. Bukannya kita membatasi atau aku sebenarnya nggak mau ngomongin dari segi agama. Kalau dari segi agama itu sendiri kan pasti tergantung keyakinan masing-masing kan. Cuman kita harus realistis kalau pertumbuhan penduduk itu lagi melonjak banget. Dan bisa dibayangkan kalau misalnya terus-terusan tanpa adanya kontrol dari pemerintah dan juga kesadaran dari keluarga itu sendiri mengenai jumlah anak, pastinya nanti akan mewabahi atau justru nantinya akan menyusahkan kesuksesan bonus demografi ini sendiri kalau anak-anaknya tidak dididik dan tidak mendapatkan akses yang berkualitas untuk pengembangan diri mereka nantinya gitu. Iya, benar. Terus juga ada syarat-syarat supaya bonus demografi itu dapat mencapai sasaran. Yang pertama, itu kualitas penduduk yang baik. Yang kedua, suplai tenaga kerja yang produktif yang diseimbangkan dengan jumlah lapangan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Atau kalau di negara kita ini kan pasti butuh banget nih pemuda-pemuda yang benar-benar produktif yang mana bisa nantinya menopang ekonomi Indonesia gitu. Dan yang ketiga, tabungan rumah tangga itu harus diinvestasikan untuk kegiatan yang produktif. Yang keempat, jumlah anak itu sedikit memungkinkan perempuan masuk pasar tenaga kerja untuk meningkatkan pendapatan. Yang kelima, perlu dilakukan upaya peningkatan kesehatan remaja, terutama kesehatan reproduksi dan penanggulangan perilaku yang tidak sehat seperti seks bebas, alkohol, narkoba, dan juga termasuk pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia 20 tahun. Gitu. Oh ya, jadi gitu ya. Kadang, tapi kok gimana ya? Kan ada kayak negara-negara gitu yang sukses lewati masa bonus demografi ini, meskipun ya kayak tadi itu yang disebutkan dengan hal-hal yang harus dihindari itu, tapi mereka masih melakukan itu gitu. Iya. Oke. Sebenarnya aku mau ngomongin dari segi psikologi ya. Kalau remaja itu kan pasti kita semakin ditentang semakin penasaran gak sih? Contohnya misalnya gitu, atau kamu gimana sama laki-laki mulu gitu, atau takutnya bunting lah. Nah justru sebenarnya remaja itu kita tuh terbiasa untuk dikotakkan gitu mindsetnya. Ibaratnya kita terbiasa dengan kata jangan daripada yuk kita gini. Jadi makanya sebenarnya itu mental kita sendiri gitu. Makanya Presiden Jokowi kan juga mengusungkan adanya program revolusi mental kan, di mana fokusnya itu untuk menciptakan generasi yang dengan pola pikir yang jujur, kreatif, dan juga bermental berbalik untuk maksudnya semua yang ia lakukan berdasarkan untuk kepentingan negaranya juga gitu. Makanya ini juga agak sulit ya. Kenapa sih orang kita tuh udah tahu sebenarnya
kalau hal ini tuh yang akan menentukan sukses atau enggaknya kita dan bonus demografi ini, tapi masih dilakukan gitu kan. Justru itu jawaban aku adalah balik lagi kesadaran masing-masing. Balik lagi ke orang masing-masing dan jangan lupa untuk selalu berpikir bahwa kita itu harus berkontribusi ke negara gitu. Soalnya banyak kan orang-orang yang misalnya nih dapat beasiswa di luar negeri, padahal yang ngebiayain Indonesia. Mereka justru nggak balik-balik. Nah, makanya itu sesuatu yang mungkin bisa merugikan kita juga gitu. Padahal dengan peran aktif dan kolaboratif antar pemuda nanti bisa menyukseskan bonus demografi. Sebenarnya intinya kita nih aktor utama gitu, kita ini pemerannya, antagonis, protagonis, semuanya kita gitu, bukan figuran. Jadi balik lagi kitanya sendiri. Iya, gitu. Benar-benar. Oh, aduh. Jadi seperti itu. Kenapa? Bahasanya agak berat ya. Iya, berat banget memang. Tapi kayak gimana ya? Memang kan kalau tadi udah dibahas tentang psikologis gitu ya. Kadang kan ada kayak di Indonesia tuh kayak gimana ya? Kadang masih ada yang kayak darurat gimana ya? Masalah mental gitu kan. Masalah mental nih, masalah yang paling kayak ya. Jadi kayak gimana ya modelnya? Misalnya kayak ada ya kayak anak kecil gitu kan nonton film Joker lah bisa dibilang gitu kan, tiba-tiba ikut gila gara-gara kayak gitu. Kan ada. Makanya itu kemarin sempat agak booming juga ya yang Joker itu. Iya, makanya. Apalagi sebenarnya aku kurang setuju sih. Kamu pernah dengar gak ya kata-kata booming gini, orang jahat adalah orang baik yang selalu disakiti. Itu sebenarnya klise banget sih. Kayak kita tuh nggak bisa mengendalikan pikiran orang terhadap kita atau perlakuan orang terhadap kita, tapi kitalah yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan apa sih yang harus masuk ke pola pikir kita itu juga gitu. Benar. Tapi memang iya sih. Namanya kita yang punya tubuh ya harusnya kita yang bisa mengontrol ya. Kalau begitu. Betul banget. Oke, ada lagi. Apa lagi ya? Terus kita. Tapi menurut kakak ini, apakah Indonesia sudah siap sebetulnya sama bonus demografi ini? Kalau dibilang siap, sebenarnya kan indikatornya itu adalah produktivitas pemuda itu sendiri ya. Sebenarnya kalau dari Bappenas sendiri, dari data yang udah didapatkan, kita tuh sebenarnya masih mampu untuk menyukseskan bonus demografi. Peluangnya itu masih besar. Tetapi kalau misalnya kita mau subjektif, misalnya kita nilai nih di DKI Jakarta itu sendiri, produktivitas pemudanya itu lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Karena kan akses pendidikan, akses kesehatan, dan juga akses teknologi lainnya yang bisa menunjang keterampilan kita itu sendiri kan lebih maju daripada daerah lain kan. Makanya bisa dibilang sebenarnya kita masih punya peluang yang besar gitu. Karena bonus demografi ini puncaknya itu masih 8 tahun lagi. Tapi itu menurutku waktu yang singkat gitu ya. Nanti nggak berasa-berasa tahun berganti, ya nanti tiba-tiba udah puncaknya gitu. Nah makanya kalau dibilang Indonesia sudah siap atau belum, sebenarnya sudah siap gitu. Kalau dari sisi perkembangan sistem pendidikan dan juga teknologinya ya, tapi balik lagi sekarang ke kesadarannya pemuda gitu. Apakah mau? Apakah masih apatis gitu? Apakah mau berkontribusi langsung gitu? Contohnya peran yang bisa kita ambil untuk menyukseskan bonus demografi sebagai mahasiswa ya. Contohnya itu ikut organisasi, terus juga nggak males untuk berkembang di dunia luar selain di kampus ya, selain secara akademik gitu. Dan juga terlibat proaktif di kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dan juga harus melek nih dengan keadaan sekitar gitu. Iya benar sih, iya. Ya, memang sebenarnya ya pemuda sendiri sih yang memang harusnya bergerak lah modelnya. Apalagi ya. Tapi emang apakah kayak pemuda itu kadang kan tipenya berbeda-beda gitu kan. Ada yang memang udah siap gitu ikut bonus demografi gitu, ada yang masih terbelakang gitu kan.
Apakah maksudnya ada cara gitu nggak kayak misalnya kayak orang-orang yang kayak males gitu kan? Misalnya kayak males ikut organisasi gitu atau ya ikut-ikut seminar gitu kan yang tentang motivasi diri atau mengembangkan diri gitu kan. Emang ada gitu kan? Cara lagi yang lain. Cara untuk mengembangkan diri sendiri ya? Iya, tapi buat orang-orang yang kayak males gitu sih Kak. Nah itu penyakit terbesarnya kita adalah males gitu, dan apalagi sekarang ada kaum rebahan kan, wah Wah, itu saya banget kalau Kak. buat asik-asikan aja oke lah, cuman kalau misalnya kita buat dijadikan itu prinsip hidup itu kayaknya salah Iya, besar gitu ya, benar. nggak boleh jadi beneran kaum rebahan karena di samping kamu nggak produktif, di satu sisi lain juga ibaratnya kita itu terkurung dalam suatu box gitu, dan kita kalau terus-terusan diam berdiam diri di dalam box itu, kalau udah nyaman nanti mau keluar dari zona nyamannya udah susah. Nah makanya sebenarnya kalau untuk caranya gimana, temuin passion kamu gitu. Passion kita sendiri tuh harus kita sadari. Misalnya kalau aku suka nyanyi gitu, aku suka berorganisasi, atau aku suka, oh intinya aku suka ketemu orang baru dan aku suka tampil di depan umum. Ya udah jalankanlah hobi itu gitu, jalankanlah, temukanlah suatu komunitas yang benar-benar di mana kamu tuh bisa mengembangkan diri kamu dan juga yang nggak bikin kita terhambat gitu atau di dalam dunia yang toksik gitu ya. Makanya apalagi sekarang kan ibaratnya kita tiduran aja bisa dapat duit gitu. Contohnya influencer di sosmed gitu kan. Benar-benar. Ya, kita cuma nulis apa aja gitu, kita cuma nge-snap tapi dapat gitu, dapat uang. Nah, itu sebenarnya bisa banget. Makanya sekarang tuh kalau dibilang kita yang nggak bisa ya, oh gue nggak punya bakat nih, gue nggak punya potensi, itu sebenarnya bukan dunia yang salah, bukan Indonesia yang salah, sebenarnya kitanya gitu. Padahal semuanya tuh udah ada sekarang. HP udah canggih gitu, terus juga transportasi mau kemana-mana udah gampang gitu kan. Nah makanya sekarang pilih kita nih. Kalau smart, masa handphone aja yang smart gitu, smartphone tapi orangnya enggak gitu kan, kayak 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 gitu ya. Ya, sedih juga dengarnya tuh. Ya makanya jangan phone-nya aja yang smart, tapi orangnya juga harus smart. Indonesia harus memiliki pemuda-pemudi yang harus smart gitu ya kayak. Nah ini ada pertanyaan dari teman-teman ya di live comment. Iya, di live comment ini ada. Jadi gimana? Oh ya, ini ada pertanyaan dari Prinanda Ramadanti. Ya. Oh Jika ya, Indonesia itu akan mengalami bonus demografi, pernah nggak sih di Indonesia atau negara lain mengalami krisis demografi? Kalau ada negara mana saja yang pernah mengalami krisis demografi? kalau di Indonesia sendiri kita belum mengalami krisis demografi, karena kan kalau kita itu ibarat dari masa kemerdekaan aja sampai sekarang kan masih 72 tahun. Itu sebenarnya masih dibilang usia cukup muda ya buat suatu negara itu untuk dapat status merdeka. Sebenarnya kalau krisis demografi di Indonesia sendiri belum. Kita lagi enak nih, lagi masa bonus demografi. Di mana yang kalau sekarang kan generasi milenial sampai generasi Z ya kan. Terus kalau negara mana aja sih yang lagi ngalami krisis demografi? Sebenarnya contohnya yaitu Jepang. Jepang itu mereka lagi kekurangan pemuda. Mereka makanya banyak impor pemuda-pemuda dari negara lain. Dari salah satu caranya adalah mengadakan beasiswa atau mungkin mereka membuka lowongan kerja buat dari buat sektornya itu bukan cuma buat ASEAN gitu, bukan buat Asia tapi justru seluruh dunia gitu kan. Nah itu caranya mereka buat dapetin pemuda. Sedangkan kalau di Indonesia kita tuh nggak harus nyari-nyari, udah banyak pemudanya gitu kan, udah berlimpah, tinggal comot aja mau yang mana gitu. Tapi sayangnya kualitas itulah yang jadi permasalahannya. Di Jepang sendiri pemudanya memang sedikit, tapi kualitasnya bisa kita bilang secara garis besar lebih baik daripada pemuda-pemuda di Indonesia gitu. Terus kalau negara ya udah sih itu jawabannya gitu. Kalau buat negara-negara macam-macam mana aja, kalau untuk saat ini bisa aku bilang paling besar itu, paling happening itu Jepang yang lagi mengalami krisis demografi. Oh iya. Jadi emang karena kekurangan
pemuda dan tapi menurut saya itu kayak Jepang itu sendiri kayak masih memiliki SDM yang sangat baik sih. Ya, makanya kan aku bilang tadi bonus demografi itu bukan perkara kuantitas, tapi juga kualitas gitu. Harus kita balance-kan lah dua-duanya. Gitu loh. Oh ya benar. Ini membalanskan kualitas dengan kuantitas. Siap. Berat banget sih tapi. Oh ya, ini ada lagi sih masih pertanyaan. Kapan kira-kira berakhirnya bonus demografi sih di Indonesia? Ya, kalau ditanya kapan berakhirnya, mungkin nanti sekitar 2000. Kalau kita kan puncaknya itu 2028 sampai 2030. Diperkirakan akan berakhirnya itu tahun 2040 gitu. Nah, nanti di 2045-nya kita akan mengalami namanya itu masa Indonesia Emas. 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, kira-kira kesuksesan Indonesia Emas ini juga indikatornya itu dari kesuksesan bonus demografi. Kalau bonus demografinya berhasil, insya Allah Indonesia Emasnya itu beneran emas gitu, nggak emas yang gitulah. Mas KW. Nah, emas KW, emas beneran. Gitu. Jadi betul-betul pada tahun 2040 gitu ya kak ya? Nah, 2040. Sekitar oke. Sama ada lagi kan di Indonesia ini kan pulaunya itu banyak ya, tapi kan pertumbuhan penduduknya itu nggak merata. Kayak misalnya di Jawa aja pertumbuhan penduduknya padat banget kan. Ya itu tadi pertanyaan dari IG sih kak. Jadi kan misalnya kayak di Pulau Jawa itu padat banget. Terus yang sedangkan yang di luar Pulau Jawa itu pun kayak dianggap persentasenya itu kecil gitu. Apa kondisinya itu bisa mewakili bonus demografi gitu di Indonesia, Kak? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang jumlah persebaran penduduknya itu, ini kita ngomongin tentang pemerataan dan masuknya ke indikator pembangunan. Nah, kalau misalnya contohnya di Korea dan Cina itu, contohnya Cina aja deh. Cina itu dia justru saat menghadapi bonus demografi, mereka itu fokus untuk membangun industri-industri perumahan yang mana diarahkan pada pembangunan industri penguatan komponen di daerah-daerah mereka itu sendiri. Dan di Indonesia sendiri, kalau mau berhasil, kita harus bikin pemerataan pembuatan komponen di daerah-daerah. Nah, makanya ini kenapa? Agar tiap daerah itu punya spesifikasi industri tersendiri dan yang berbeda-beda itu dapat disatukan menjadi dalam satu produk dan menjadi produk nasional. Makanya kalau dibilang, kalau misalnya kita ngomongin tentang pemerataan ini agak krusial karena ini perannya benar-benar harus terlibat juga pemerintah dan juga pemudanya. Contohnya nih, misalnya kebutuhan di potensi di daerah Jawa, potensi di Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa itu pasti berbeda kan. Misalnya mereka Pulau Jawa itu misalnya terkenal dengan batiknya gitu. Misalnya contohnya Jogja gitu. Kita bandingin Jogja sama Sumbar. Misalnya kalau Sumbar itu lebih terkenal dengan kulinernya, kalau Jogja itu misalnya terkenal dengan batiknya gitu. Nah, di sektor itulah yang kita harus ratakan. Ratakan bukan dipukul rata gitu ya, tapi potensi per daerahnya itu sendiri harus dimajukan. Dan nanti kalau misalnya sudah maju per daerah itu, kita maju lagi ke nasional, makanya digabungin jadi produk nasional. Gitu. Gitu ya. Berarti emang kita harus kayak per daerah itu emang harus menaikkan kualitasnya masing-masing juga gitu ya. Ya, pemerataan daerah. Oke. Terus gimana ya? Apalagi ya? Jadi kayak gimana kayak ada lagi nih pertanyaan dari Instagram lagi gini kak. Bagaimana cara memanfaatkan perkembangan kayak ini kan sekarang zaman teknologi gitu kayak. Jadi apa-apa mudah gitu. Ya itu sih jadi kayak memanfaatkan teknologi dalam masa bonus demografi ini sih. Kayak mana itu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita tadi pertanyaannya gimana caranya kita memanfaatkan teknologi ya? Aku mau cerita sedikit boleh? Sekarang itu kita lagi menghadapi era revolusi industri 4.0, di mana
teknologi, informasi, dan komunikasi itu sangat berkembang kan, dan juga sebenarnya kita tuh kalau dibandingin sama Jepang, Jepang tuh udah mau 5.0, sedangkan kita masih 4.0. Nah di 4.0 itu sendiri, sebenarnya di Jakarta, aku kan tinggal di Jakarta ya, Jakarta Ya. itu sendiri ada namanya konsep Jakarta Smart City gitu. Karena jadi di Jakarta Smart City ini kita punya 6 komponen. Yang pertama itu smart mobility, smart environment, smart people, smart apalagi ya, smart living. Terus habis itu ada smart, aku nih kelemahannya gini nih kalau nyebutin satu. Jadi ada smart economy, smart environment, smart governance, terus juga smart transport, smart mobility, dan pokoknya intinya keenam aspek itu nanti akan bersinergi dan juga akan menyukseskan bonus demografi ini sendiri. Kenapa? Karena kalau kita buta dengan teknologi, justru kita nggak bisa ikut perkembangan zaman. Makanya kalau di Jakarta sendiri, kita semuanya itu aksesnya sekarang sudah di-input dalam satu sistem yang terintegrasi. Contohnya kalau misalnya kita mau baca buku nih, nggak harus lagi tuh ke perpustakaan jauh-jauh, atau misalnya ada kalau alasan gue jarang baca soalnya perpustakaannya jauh, atau misalnya panas-panasan gitu, nggak bisa lagi sekarang alasan itu. Sekarang kita ada iJack gitu, aplikasi di mana itu ibaratnya jadi online library-nya buat Jakarta. Terus juga kalau misalnya transportasi, sekarang kita udah ada Jack One, terus ada Jack Linko, angkot pun udah pakai kartu sekarang semuanya. Dan juga ada lagi misalnya di sekolah itu sekarang kita digadang-gadang SPP-nya itu nanti mau berkolaborasi dengan startup yang ada gitu. Itu lagi Iya, banyak benar. sebenarnya, cuman kan ya kita doain aja semoga berhasil ya, dan benar-benar. Amin. Nah, gimana caranya biar pemuda itu bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya adalah pertama harus behave well gitu. Behave well gimana? Tadi yang sudah disebutkan, aku juga udah sebutin kan salah satu faktor kesuksesan bonus demografi itu adalah kesehatan. Dan yang aku mau highlight adalah kesehatan mental. Makanya kebanyakan orang-orang yang terpengaruh oleh sosial media dan tidak bisa menggunakan sosial media itu dengan bijak dan baik, justru berdampak ke kesehatan mental mereka sendiri. Nah, kesehatan mental itu menurutku bisa lebih parah efeknya daripada kesehatan secara fisik ya. Kalau fisik kan luka itu bisa diobatin kan pakai obat atau apapun gitu. Tapi kalau mental ini justru yang harus kita perkuat dan harus kita terus gaungkan semangatnya buat mengembangkan diri kita gitu. Makanya gimana caranya sih, please teman-teman sekarang semuanya anggaplah sosial media itu seperti kehidupan kita secara realita gitu. Jadi ibaratnya mungkin banyak yang pakai second account, banyak pakai yang fake account, yang identitasnya disembunyikan tapi berkuar-kuarnya secara tidak bertanggung jawab gitu. Itu harus gitu. Cuman sekarang sebenarnya pemerintah itu sudah terbuka juga sih dengan kritik dan saran dari masyarakatnya. Jadi kalau misalnya mau bersosmed, mau menyampaikan aspirasi, itu justru baik banget gitu. Balik lagi kita harus lihat fungsinya, terus juga kira-kira pengaruhnya buat kita dan orang lain itu seperti apa. Harus mendewasakan diri lah gitu. Jangan sampai yang aku bilang lagi, jangan cuman fontnya aja yang smart, tapi harus orangnya juga smart gitu. Siap. Jadi seperti itu ya, memang kayak iya sih, memang kadang kayak ya pemuda-pemudi gitu kan kayak masih ada yang main second account, alter account gitu modelnya. Apa memang dia merasa nggak bebas gitu sih mungkin. Ya, makanya mereka tuh maunya berkoar-koar di second account atau di alter accountnya mereka masing-masing gitu. Makanya kesehatan mental itu penting ya. Bener. Ada lagi pertanyaannya? Gimana ya? Ya ini ada lagi cara mengedukasi masyarakat ini kayak misalnya kan kita tuh tahu pentingnya bonus demografi ini penting gitu kan buat pembangunan negara. Terus cara mengedukasikan ke masyarakatnya itu gimana, Kak? Cara mengedukasikan bonus demografi ya ke masyarakat. Iya. Gampang aja sih sebenarnya. Coba tanya aja, lo nanti mau punya duit banyak gak? Gitu. Kalau misalnya bilang, oh iya mau. Gitu. Oh kalau enggak, jangan gitu. Sebenarnya kalau caranya sebenarnya cukup simple ya. Kalau dari mulut, kalau peer to peer
misalnya dari teman sebaya, kita bisa ajak gitu loh, kita ini yuk, maksudnya ngerjain sesuatu hobi yang benar-benar bisa menghasilkan sesuatu gitu. Contohnya kamu sekarang orang yang suka gaming aja gitu kan, Iya, contohnya benar. bikin channel YouTube di mana kamu benar-benar fokus untuk mengembangkan skill kamu di situ, atau ikut championship, banyak kan championship yang tentang online gaming gitu, dan Iya. sebenarnya pemerintah kita tuh juga ngedukung banget gitu e-sport gitu kan. Terus juga sebenarnya kalau mau ngomongin tentang bonus demografi biar gimana suksesnya, balik lagi ke kesadaran dirinya untuk mengembangkan potensi. Apapun potensi yang kamu miliki, apapun hobinya, tekunin dan pastikan itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Ya Oh, kalau misalnya ngajakin orang-orang sekarang mah gampang aja sih, mau dapet duit nggak gitu, mau dapet duit, oh gini nih, gini. Saya kayak, oh yaudah yuk kita bisnis gitu, atau oh yaudah yuk kita bikin konten, gitu. Siapa tahu nanti bisa nge-boom gitu loh. Sekarang udah gampang banget kok, teknologi udah memudahkan segalanya lah. iya benar-benar. Benar. Masuk akal banget sih. Jadi kayak ya kan sekalian ini kan dapat dapat revenue gitu kan dari menjalani hobi gitu. Yes, Itu betul. sangat enak banget sih menurutnya. Aku setuju sih, emang kalau misalnya hobi yang dijadikan uang tuh sangat sangat lively lah pokoknya. Iya, ya nggak kepikiran tekanan, dibawa happy gitu kan, enak banget sumpah. Apalagi ya. Oke, kita lanjut lagi ke live comment. Oh ya ini ada pertanyaan dari Kehila Napitu Pulu. Oke, Kak, bagaimana cara menanggulangi krisis demografi? Oke, cara menanggulangi krisis demografi ya. Kalau misalnya kita sorry ya, bentar, aku ini nggak enak posisinya. Oke, Oh ya, cara menanggulangi krisis demografi. Sebenarnya kalau cara menanggulangi krisis demografi ini sendiri, itu perannya lebih besar ke sektor pemerintahan gitu. Kalau misalnya pemerintahnya sendiri kurang aware dengan potensi pemudanya dan juga kurang mengembangkan dari aspek pembangunan, maka itu bisa juga menjatuhkan potensi pemuda yang sudah ada gitu. Dan kalau misalnya krisis demografi dari kita sendiri nih, misalnya contohnya sebagai pemuda gitu ya, ya kita jadilah orang yang produktif, jadilah orang yang benar-benar bisa berkontribusi, gak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk ke masyarakat dan khalayak luas. Dan sebenarnya kalau ngomongin tentang krisis demografi, balik lagi gak jauh-jauh dari pendapatan per kapita kan. Pendapatan per ya, kapita itu juga maksudnya korelasinya adalah dengan penghasilan per individu di suatu bangsa itu gitu. Jadi makanya please banget teman-teman sekarang juga harus bersiap-siap dapat bersaing juga dengan dunia luar. Karena kalau ini aku ngomongnya jadi kemana-mana gitu loh. Karena emang aspeknya kalau ini tuh emang luas banget sih memang bener. jadi tuh aku pengen ngasih tahu tentang soft skills yang kita butuhin juga dari nih berdasarkan World Economic Forum ya. Oke. Nah, jadi ada nih teman-teman, ada 10 demanded skill di tahun 2020 di tahun yang akan datang itu nanti, terutama sebenarnya di tahun 2019 juga udah dibutuhkan gitu ya. Yang pertama adalah nih creativity, itu kreativitas. Makanya kenapa kita tuh sebagai manusia harus kreatif, karena kreativitas itu nggak bisa digantikan oleh robot. Robot yang nyiptain kan manusia kan, otaknya Iya. ada di manusia kan. Nah, kita jangan sampai kalah sama robot. Dan makanya kenapa sekarang banyak kasus PHK, karena ya itu pemerintah justru menerapkan robot-robot itu sebagai pekerjaan mereka gitu. Dan makanya kenapa juga kreativitas itu tidak akan mematikan seseorang, karena tidak ada siapapun yang bisa gantiin gitu. Even orang sesama manusia pun itu aja kreativitasnya bisa berbeda kan. Iya benar. Kedua itu adalah persuasion atau persuasi. Di sini lebih ke teknik negosiasi sih ya. Gimana caranya kita bisa bernegosiasi dengan orang lain. Contohnya misalnya kita nanti sudah masuk di dunia kerja. Terus yang ketiga adalah collaboration. Nah, kolaborasi ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya jadi followers dan nggak bisa jadi initiator atau leader itu sendiri, pasti akan susah juga untuk bergabung dengan yang lain dan berkolaborasi menghasilkan sesuatu. Karena ibaratnya Pak Nadiem Makarim aja mendirikan Gojek itu kan nggak atas kaki dia sendiri kan, tapi juga bersama
orang-orang banyak gitu. Makanya skill kolaborasi itu diperlukan. Dan yang keempat ya, sekarang ya, aku lupa deh. Yang keempat itu adalah adaptability, kemampuan untuk beradaptasi di dunia baru, terutama nanti teman-teman kalau sudah berkecimpung di dunia luar, nggak hanya di dunia pendidikan ya, maksudnya nggak hanya di sekitar kampus kamu atau kamu sekarang, tapi juga nanti saat di dunia pekerjaan itu perlu banget. Makanya kenapa pemuda itu diharapkan dapat berorganisasi dan jangan apatis gitu. Maksudnya harus aktif lah di dunia luar. Iya. Kelima itu adalah time management. Nah, makanya time management itu perlu banget karena kalau teman-teman sudah punya skill untuk bisa mengatur waktu, nanti insya Allah gak hanya jadi, misalnya kalau mahasiswa nggak jadi kupu-kupu lah, kuliah pulang gitu. Tapi bisa juga menambahkan aktivitas lain, contohnya ikut organisasi atau part time bisa. Aku sekarang pun juga kerja juga gitu, misalnya kuliah juga, kerja juga. Nah, itu gimana cara manage waktu aku. Jadi dimulai dari langkah kecil untuk membangun sesuatu yang besar lah gitu. Time management itu menurut saya juga paling penting sih, kayak apa ya, kadang kan ada beberapa orang kayak malas nih ngerjain tugas ini nih, udah nanti aja lah, nanti nggak lama-lama ntar nggak kelar-kelar tuh tugas. Iya betul. Nah makanya kaum rebahan itu hati-hati ya, jangan rebahan boleh, tapi ada waktunya. Jangan selalu rebahan. Kalau rebahan mulu nanti selain nggak sehat, kamu kurang gerak, dan juga kamu nggak bisa menghasilkan sesuatu gitu. Iya benar-benar. Nah ini aku mau balik lagi nih. Ini aku mau nge-share ke teman-teman. Ya, ini aku share screen dulu. Oke. Aku share screen. Nah ini nih. Nah, top 10 skills. Ini berdasarkan World Economic Forum ya. Di 2020 kita tuh perlu mempunyai skill untuk memecahkan masalah yang kompleks, critical thinking, creativity, people management, maksudnya gimana caranya kita bisa berkoordinasi satu dengan yang lainnya, dan juga poin kelima tuh hampir sama. Yang keenam, kita juga harus mempunyai emotional intelligence, dan kalau IQ itu kan, kalau EQ itu kan berdasarkan dari keterampilan emosional, di mana kita tuh harus mengatur diri kita untuk bekerja sama dengan orang lain dan di dunia luar nantinya gitu. Terus yang ketujuh ada judgment and decision making, yaitu teman-teman nantinya diharapkan untuk dapat menjadi orang yang asertif. Orang yang asertif itu maksudnya adalah orang yang berani tegas terhadap suatu keputusan. Misalnya kamu nih diajak clubbing atau diajak narkoba gitu, udah tahu itu buruk kan, jangan sampai terpengaruh kayak oh ya udah deh demi solidaritas gitu loh. Nggak, kita harus memikirkan jangka ke depannya. Dan yang kedelapan ada service orientation. Yang maksudnya service orientation itu adalah kita harus bisa mendedikasikan diri kita itu nggak cuma kepentingan pribadi aja, tapi juga bisa mementingkan kepentingan bersama. Yang ke-9 itu negotiation, yang udah aku ceritain, yang udah aku bahas tadi ya, bernegosiasi. Dan 10 adalah cognitive flexibility. Jadi kita harus bisa fleksibel secara kognitif. Maksudnya gimana? Kita harus bisa, sebenarnya ini berkaitan erat dengan ini ya, adaptability, kemampuan untuk beradaptasi. Gitu. Benar-benar. Jadi memang adaptasi paling penting juga kalau misalnya dalam suatu lingkungan gitu ya. Kalau misalnya maupun dari yang lama maupun yang baru gitu. Iya. Kita lanjut lagi deh pertanyaannya. Yang dari live comment dari Anindya BD. Apakah perbandingan kuantitas jumlah perempuan dengan laki-laki mempengaruhi keberhasilan bonus demografi? Nah, sebenarnya kalau kita mau ngomongin ini, kalau yang aku udah bahas dari itu ya, kalau misalnya aku ngomongin ini berdasarkan yang data dari Bappenas ya, nggak bisa kita pungkiri juga sebenarnya jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dan sebenarnya kalau yang berdasarkan Sustainable Development Goals atau yang kita tahu dengan SDGs, makanya kenapa salah satu poinnya adalah yang poin keempat yaitu gender equality. Gitu. Poin kelima itu gender equality atau kesetaraan gender. Makanya sebenarnya diharapkan kita itu perempuan sekarang nggak cuman hanya
cuman hanya mengandalkan laki-laki nantinya, tapi kita juga harus bisa hidup mandiri tanpa melupakan fitrah kita nantinya kalau sudah berumah tangga. Misalnya yang maksudnya kalau aku pun sekarang punya perencanaan, oh aku pengen berbisnis nanti, jadinya aku nggak melupakan kodrat aku nanti ketika udah berumah tangga, dan juga tapi aku bisa bisa tetap produktif gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang kan udah ada sosial media. Contohnya bisalah buka online shop atau bisalah buka bisnis yang intinya kamu harus keluar rumah juga bisa dapat uang gitu loh. Terus kalau misalnya ini dibilang kuantitas jumlah ngaruh, iya ngaruh. Tapi balik lagi kita sesuai dengan poin SDGs yang keempat, kelima itu gender equality, perempuan itu sekarang nggak boleh nggak dibatasi kemampuan potensinya. Tapi jangan lupa juga dengan fitrah kita sebagai perempuan nanti kalau sudah berumah tangga. Kalau pemikiran aku seperti itu ya. Makanya manfaatkanlah teknologi dengan sebaik-baiknya agar bisa produktif. Wah, siap-siap. Ini memang iya sih, memang seharusnya wanita dengan perempuan dengan laki-laki ini memang nggak boleh dibeda-bedakan gitu ya. Yang boleh beda ya paling cuman jenis kelaminnya aja kali ya. Iya, cuma di KTP gitu nggak apa-apa. Nggak ada, semuanya sama. Oh ya, benar-benar. Oh iya Kak, ini kan ini karena waktu udah nggak cukup banyak, ini nanti bisa bantu ini ya Kak ya, jawabin pertanyaan-pertanyaan ini Kak ya nanti. Oh tapi sebelumnya, oh ya ini ada last question deh Kak ya, terakhir dari Bima Karunia. Mau tanya Kak, tadi dijelaskan bahwa kita harus memiliki mindset yang lebih luas untuk menjadi orang sukses. Seperti menjadi inovator. Gimana sih cara mengubah mindset itu sendiri? Oke, gimana cara ngubah mindset ya? Kalau menurutku cara ngubah mindset adalah dari niat dulu gitu loh, dari niat, dan juga sebenarnya mindset kita itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya kalau bisa kamu masuk ke lingkaran orang-orang yang membawa energi positif buat diri kamu gitu. Makanya pemuda itu remaja ya terutama ya. Kamu masih remaja nggak? Masih. Remaja ya. Semoga teman-teman di sini semuanya masih remaja. Please banget harus bisa bersikap asertif. Asertif yang aku bilang tadi, tegas untuk memutuskan suatu keputusan. Kalau kamu merasa teman kamu itu terlalu banyak memberikan efek negatif buat diri kamu dan mengurungi diri kamu keluarlah, beranilah untuk keluar dari zona itu. Tapi kalau kamu nantinya sudah menemukan orang-orang yang di lingkungan yang positif gitu dan bisa membawa diri kamu untuk menjadi orang yang lebih baik, tanamkanlah mindset kalau kamu itu nantinya akan jadi orang sukses. Nah, makanya sebenarnya yang intinya adalah perluaslah koneksi kamu, jangan hanya makanya ini tuh sebenarnya berkaitan erat dengan orang itu biasanya kalau orang yang berkecimpung di organisasi itu nantinya akan mengalir dan bisa membentuk karakter dirinya sendiri gitu loh, apakah menjadi lebih baik atau enggak. Dan please banget teman-teman harus bersikap asertif lagi-lagi ya. Harus bisa menentukan keputusan untuk dirinya sendiri. Tegas lah. Iya, karena ya hidup sendiri, kenapa yang dibikin repot gitu. Iya betul. Oh iya, kan ini emang waktunya karena waktunya udah nggak cukup lagi. Ini nanti ya tadi yang kayak tadi itu Kak, nanti tolong dibantu ya kayak Mbak jawabin komennya. Kak? Oke. Oh ya denger ya. Tadi. Sorry. Tadi bisa dibantu nanti buat jawabin komennya Kak ya. Oh, jawabin komen di mana nih sekarang? Di Instagram. Nanti aja Kak setelah live aja Bang. Oh, setelah live. Oke, mau di video atau di tulisan? Tulisan aja Kak. Jadi habis itu mau tanya-tanya lagi, boleh ke Instagram aku @veliazumarnis. Bisa nggak sih diketik di sini? Mungkin kalau teman-teman nanti ada yang penasaran, aku share screen aja ya. Ya. Aku mau share kontak aku deh. Oh ya udah jam 7 ya. Iya kan. Halo deh. Oke. Oh mungkin ini aja deh teman-teman yang mau tanya nanti seputar apapun, terutama kalau mau masih belum puas dengan bahasa bonus demografi kita, bisa ke Instagram aku. Bisa kalau dari web bisa nggak ya? Ini aku udah share screen belum sih? Belum ya? Belum.
Nah ini boleh kelihatan nggak tabnya? Ya kelihatan sudah. Ini Instagram aku, Velia Zinarni. Nah, @VeliaZMRNS. Kalau teman-teman masih mau ada pertanyaan atau seputar diskusi seputar hal-hal lain di luar bonus demografi, boleh banget ya langsung ke Instagram aku aja. Aku aktif kok di IG. Siap. Yang kepo tuh bisa langsung DM aja ya. Yes, Kalau ada yang apa-apa. kepo-kepo bisa langsung DM aja. Iya benar. Ya udah Kak ya. Jadi kayaknya hari ini udah aja kali ya perbincangan kita tentang bonus demografi ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua gitu. Ya, terima kasih kepada semua yang udah nonton ya. Dan Ya udah aku deh. mau terima kasih juga nih ke Permira Rusia sudah mempercayakan aku bergabung di apa ini namanya? Ini ya bebas baper. Iya. Sama di topik bonus demografi. Iya, sama-sama Kak. Lagi dan buat teman-teman nantinya yang mau berdiskusi boleh kontak aku juga lewat Instagram ataupun email aku. Oke, siap Kak. Ya udah kita langsung akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kali.